Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tentang mencetak udan mas dari Megamendung. Tentunya di sini udan mas Mojopahit. Oke, langsung saja. Bagaimana trik mencetak udan mas Mojopahit dari Megamendung? Nah, langkah pertama, tetap carilah peternak yang bisa dipercaya. Ya, jadilah peternak yang jujur, yang bisa mengarahkan Anda untuk mengajarkan mencetak situ. Tidak harus ke saya, ke siapa saja boleh, ke peternak yang Anda percaya. Langkah yang kedua, carilah Megamendung split udan mas ataupun Megamendung terah udan mas. Ya. Nah, di sini ada beberapa versi seperti kemarin cara mencetak perkutut putih Mojopahit dari Megamendung. Yaitu apa? Yang pertama, saran saya, ini karena saya yang di lapangan yang saya jodohkan ya. Jadi saya di sini tuh cerita tentang pengalaman saya dalam peternak itu. Ya, kalau ada kesalahan ataupun kurang pasnya ya mohon dimaafkan kan itu. Mohon dimaklumi kan, karena kedangkalan ilmu saya dalam peternakan. Yang pertama tetap Megamendung dan Megamendung. Ya. Yang tadi Anda cari split udan mas Mojopahit, yang kedua Anda cari Megamendung terah udan mas Mojopahit. Ya, kalau bisa lain indukan. Satu sarang boleh, tapi namanya beternak perkutut satu sarang itu kalau mental belum kuat. Yang saya amati di lapangan itu banyak yang tidak yakin, banyak yang mau bertindak tapi tidak sinkron dengan hatinya. Hatinya tetap memikirkan atae. Jangan-jangan ya, kalau saya jodohkan satu sarang itu jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Nah, pemikiran seperti ini akan meracuni pola pikir ternak Anda. Makanya saya sarankan ketika Anda mencetak udan mas Mojopahit dari Megamendung, Anda harus cari Megamendung tadi split udan mas, Anda jodohkan Megamendung yang terah udan mas. Misalkan Megamendung split udan mas tadi yang satu sarang dengan udan mas ya, anaknya dari Megamendung Mojopahit dan udan mas. Nah, Anda juga cari Megamendung yang anakan dari udan mas dan Mojopahit Megamendung ataupun udan mas Mojopahit kali Megamendung terah Mojopahit. Ini kalau punya anak Megamendung ini dinamakan terah udan mas. Nah, anakan ini bisa Anda jodohkan dengan Megamendung split tadi. Paham ya? Split dijodohkan dengan terah. Ini sangat efektif. Ya, sangat efektif. Kalau split dengan split kadang bisa kembali ke bapaknya alias ke mbahnya. Ya, jadi kalau split dengan split biasanya itu nanti tidak dominan alias keluarnya itu bolak-balik, bisa Megamendung double udan mas dan Megamendung, dan jarang kalau suruh kita keluar udan mas double, jarang. Nah, untuk pengalaman seperti yang saya bilang tadi, split saya silangkan dengan terah tadi di lapangan. Alhamdulillah saya punya beberapa indukan yang seperti itu dan saya terapkan keluarnya bisa double udan mas. Ya, ini di ranah Megamendung saya bahas 2 kali. Nanti di Moka ya 2 kali, cemani 2 kali. Ya, yaitu mencetak putih dengan cemani, mencetak putih dengan Moka bagaimana. Nanti saya vulgarkan semua di sini. Kita bahas satu persatu. Oke, lanjut ya. Tuh nomor 1 tetap Megamendung dan Megamendung, yaitu Megamendung split kalikan Megamendung Mojopahit terah udan mas. Masalah terah apa, split apa, bisa ditengok di video saya yang lalu, apa itu split, apa itu terah ya. Nanti linknya insya Allah saya kasih di akhir video ini, apa itu terah ya, biar teman-teman paham betul dalam penyilangan perkutut ini. Mas, kamu nggak rugi ilmu kamu tular-tularkan ya. Ada teman-teman, mas kamu nggak dimarahin peternak lain, ilmu kamu tular-tularkan. Ilmu itu kalau nggak ditularkan nanti mati bersamaan orangnya ya. Ya, makanya wong alim, wong pinter itu kudu nyebar ke ilmu nih, kudu menyebarkan ilmunya. Kalau enggak
ilmu nanti akan mati bersamaan dengan dia. Kan iman ya. Makanya di sini saya buat YouTube ini, ketika saya nggak ada pun, semoga ya ilmu ternak ini terus bermanfaat untuk teman-teman yang mau beternak perkutut. Oke, jadi langkah pertama tetap megamendung dan megamendung, megamendung terah dan megamendung split. Yang kedua, langkahnya setelah persilangan dengan megamendung itu nomor 2 apa? Ini yang kelas pertama kan megamendung megamendung. Yang kedua tetap megamendung dan cemani. Loh mas, nggak putih nggak udan mas? Nanti kita bahas di akhir video ini ya. Kenapa nggak saya silakan putih dan udan mas? Ini ada triknya sendiri. Bukannya saya nggak boleh nggak, tapi nanti ada saya bilang sampai akhir video. Jangan di skip ya. Subscribe terus. Subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan video dari saya ya. Like, share ke teman-teman biar teman-teman semua tahu beternak yang baik itu bagaimana ya, biar tidak mudah tertipu. Oke, yang kedua cemani Mojopahit ya, megamendung silangkan cemani Mojopahit yang punya terah udan mas juga ya. Ini sangat efektif sekali untuk mencetak udan mas Mojopahit ya. Karena apa teman? Persilangan seperti ini juga pengalaman saya juga ya, pengalaman saya juga. Ini bisa satu mengirit dana ya, mengirit dana. Beda lagi kalau Anda menjodohkan megamendung dan putih Mojopahit ya, beda lagi dengan Anda menjodohkan udan mas Mojopahit dan megamendung Mojopahit. Dan hasilnya pun tidak kalah jauh dengan yang saya bilang tadi. Kenapa saya bilang pertama megamendung? Ini satu kelasnya dominan itu menang megamendung Mojopahit yang terah udan mas. Yang kedua cemani ini agak larinya ke cemani nanti ya. Kadang juga masih bisa keluar cemani, kadang megamendung, tapi insya Allah sudah bisa dominan udan mas. Kalaupun mas nanti belum bisa dominan, anak-anak ini bisa Anda silangkan langsung dengan udan mas, insya Allah hasilnya sudah baik, sudah bisa dominan. Oke, jadi yang kedua cemani, yang ketiga moka ya, moka yang punya darah udan mas tentunya. Kalau yang lu mas gak, kalau darah putih bagaimana mas? Nah ini nanti kita bahas setelah membahas moka. Yang terakhir moka ini apa? Setahu saya moka ini darah yang sangat kuat untuk mencetak udan mas ketika moka tersebut juga banyak punya darah udan mas. Ingat ya, moka yang punya darah udan mas alias terah udan mas, moka Mojopahit yang punya darah udan mas ya. Tentunya udan mas di sini udan mas Mojopahit, jangan udan mas biasa. Kalau udan masnya biasa nanti kembali ke darian kebak, jadilah anak udan mas darian kebak, rusak lagi gitu ya. Jadi diperhatikan betul-betul ketika Anda mau mencetak udan mas Mojopahit ini ya. Terahnya bagaimana, splitnya bagaimana, mau dijodohkan apa ya. Kelas pertama bagi saya tetap megamendung cemani, megamendung moka. Ini satu keunggulannya, hasilnya nanti sama bagusnya dengan Anda menyilangkan dengan udan mas ataupun putih ya. Karena apa teman? Ini menginjak yang nomor urutan ketiga, keempat yaitu kita silangkan dengan udan mas, karena kita rancangnya kan udan mas ya. Megamendung kita silangkan udan mas Mojopahit, tentunya yang punya darah Mojopahit. Udan masnya juga Mojopahit kan, itu nggak usah dibahas gitu kan. Ini kalau Anda silangkan dengan udan mas Mojopahit, terah Mojopahit udan mas, ini nanti hasilnya biasanya yang saya alami di peternakan saya itu anaknya bisa 3 macam warna, bisa putih ya, bisa udan mas, bisa megamendung, tapi dominannya tetap biasanya megamendung dan udan mas. Oke, jadi di sini saya pernah menyilangkan itu seperti itu, kan sama saja, malah nggak bisa double ya. Seingat saya belum double, seingat saya loh. Kalau pernah double mungkin doublenya udan mas dan putih, tapi kalau double udan mas belum kayaknya. Saya menyilangkan udan mas Mojopahit dan megamendung loh ya, seingat saya itu belum. Tapi kalau 3 warna biasanya putih dan megamendung, udan mas dan megamendung itu biasa. Itu bagi saya
bisa keluar unsur 3 warna ya, yaitu megamendung, putih dan megamendung, putih dan udan mas. Itu tersilangan ketika kita menyilangkan megamendung dan udan mas Mojopahit. Oke. Nah, ini Mas loh, Mas, kalau begitu bagaimana? Nah, ini nanti yang jadi biasanya anak-anaknya ini ketika Anda menyilangkan megamendung dan udan mas Mojopahit, keluarnya apa? Misalnya keluarnya megamendung double. Nah, anak-anaknya ini terah udan masnya kuat sekali. Terah udan masnya kuat sekali. Tinggal Anda carikan megamendung yang split udan mas Mojopahit tadi. Seperti yang saya bilang di awal video ini. Anda silangkan, insya Allah dominannya sudah bisa double udan mas. Oke, paham ya? Yang terakhir putih. Yang jelas kalau udan mas putih ini biaya Anda mahal sekali. Ya, biaya Anda mahal sekali. Satu, yang kedua, anak-anaknya 3 warna, tidak dominan satu arah udan mas ataupun putih. Yang terakhir megamendung dan putih, langsung aja. Megamendung dan putih ini ketika Anda silangkan, putihnya yang punya darah udan mas pun ini biasanya akan jarang double. Tetap dominan udan mas, tapi jarang double. Jarang suruh keluar putih double, jarang seingat saya. Ya, jarang. Ya keluar putih, cuma biasanya putih megamendung, putih double, putih megamendung double. Ya, saya punya induan ini, salah. Ya, ini posisi sekarang bawa megamendung double. Ya, induan saya putih Mojopahit kali megamendung split udan mas. Itu insya Allah itu sekarang posisi bawa megamendung double. Oke, jadi lah anak-anak megamendung split udan mas dengan putih Mojopahit split udan mas ini, anak-anaknya keluar megamendung double. Ini bisa Anda silangkan dengan megamendung terah putih yang saya bilang di video yang kemarin. Itu insya Allah anak-anaknya sudah dominan ya. Makanya megamendung dan megamendung. Disinilah keistimewaan perkutut megamendung dalam pencetak warna. Jangan menyepelekan megamendung kalau terahnya terarah. Insya Allah masa depan peternakan cerah. Oke, terus belajar demi apa yang Anda inginkan. Kalau Anda malas belajar, berarti Anda nyaman dengan kebodohan Anda seumur hidup Anda. Salam mingkutut, sopai patut.